Nahla tahu itu salah, bahkan bertentangan dengan hati nuraninya. Namun, ia tak sanggup berkamuflase terus-menerus membungkus luka dengan senyuman. Hatinya memberontak nyeri, dan rasanya tak enak sama sekali. Siapa wanita yang ingin diperlakukan seperti ini? Tentu saja tidak ada seorang pun yang mau. Ica, hati-hati ya, ucap Hanan melambaikan tangannya. Ia malas sekali untuk ke kantor, kepalanya terasa pening dan tubuhnya tidak bersemangat sama sekali. Efek kesal semalam mungkin, ditambah lelah hati, membuat pria 35 tahun itu tak bergairah untuk beraktivitas pagi ini. Tak ada pamit untuknya, tak ada sapaan selamat pagi, dan tak ada yang disiapkan istrinya pagi ini untuk Hanan. Nahla benar-benar merajuk, dan sepertinya Hanan mulai merasa istrinya berubah. Pria itu sadar mungkin sikapnya belum bisa seperti yang Nahla inginkan. Ia akui terkadang masih selalu teringat Olive, dan perasaan itu tidak bisa hilang. Maaf, gumam Hanan menghela napas panjang. Haruskah pria itu menyingkirkan barang-barang itu sementara adalah kenangan indah yang tersisa? Siang itu Hanan menyempatkan diri datang ke makam Olive. Dia mengirim doa penuh kehusukan, melapangkan hatinya yang kadang masih tersisa rasa enggan. Aku mencintaimu Olive, tapi dunia kita sudah berbeda, dan sekarang aku mempunyai tanggung jawab baru. Dia menyayangi putri kita sepenuh hati. Izinkan aku mencintainya sepenuh hatiku. Semoga kamu selalu bahagia di sana, dan ditempatkan di sisinya. Pria itu menabur bunga dengan wajah sendu. Mungkin sudah saatnya ia mengikhlaskan semuanya dan menjadikan di antara mereka kenangan indah saja. Bukan untuk dieja, karena hatinya harus menyeru pada tanggung jawab baru. Seseorang yang telah ia ambil dari ibu dan bapaknya untuk menjadi pendamping hidupnya sekarang. Akan sangat berdosa jika perasaan itu masih terbagi untuk keduanya. Sedikit lebih lega setelah bermunajat doa panjang. Mungkin dirinya perlu meluruskan hal ini pada Nahla dan menjelaskan semuanya, agar kesalahan pahaman ini tidak berlarut-larut. Sementara Nahla sendiri, ia berjalan sesuai apa yang menjadi pijakan hatinya. Nalurinya sudah yakin, daripada kesiksa batin, ia memilih untuk menepi. Selamat belajar sayang, ucap Nahla pada putrinya. Perempuan itu memeluk agak lama lalu menciumnya dengan sayang. Iya, mama juga, hati-hati di jalan. Sahut Ica tersenyum riang seraya berjalan menjauh. Setitik embun di pelupuk netranya jatuh tak terbendung. Sadar, mungkin ini akan menjadi perpisahan untuk keduanya. Perpisahan tanpa pamit, hatinya menjerit lara, jiwa keibuannya meronta. Sungguh, ia menyayangi anak itu sepenuh hati, bahkan untuk berucap pamit pun tak sanggup untuk menyakiti. Perempuan itu menyusut air matanya, sadar di tempat umum dan tak epik bila ada yang tanpa sengaja melihatnya. Ia langsung melajukan motornya ke sekolahan. Seperti biasa, mengisi log absen, dan bersiap mengajar. Walau hatinya sedang tidak baik-baik saja, ia harus bersikap profesional dan terlihat tidak ada hal apapun. Membungkus tapi masalahnya, menepikan sejenak untuk berkonsentrasi dengan apa yang sekarang tengah dijalani di hadapannya. Kesibukannya mampu meredam rasa yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Ia bahkan mulai merasa khawatir saat jam mengajar telah usai, dan saatnya pulang. Mau kemana dirinya pulang? Kegalauan nampak begitu terasa menyambangi hatinya. Bagaimana jika pulang ke rumah, ibu dan bapak pasti akan banyak bertanya. Sedang pernikahan mereka memang sedang tidak baik-baik saja. Bu Nahla, belum pulang. Sapa Pak Agam yang sore itu belum pulang juga. Padahal seharusnya sudah boleh pulang setelah proses belajar mengajar usai. Ini mau pulang Pak, mari duluan, sahut Nahla bergegas. Beranjak seraya mengangguk sopan. Setelah berpikir beberapa menit, perempuan itu melajukan motornya ke suatu tempat. Ia sesungguhnya galau untuk pulang ke rumah, bingung cara membagi cerita pada kedua orang tuanya. Bapak dan ibunya pasti akan bertanya banyak hal. Ya Tuhan, aku harus kemana? Batin Nahla menepikan motornya sejenak di halaman masjid. Mampir menunaikan sholat asyar, setelah cukup lama berdiam diri merenungi risalah hatinya dan mengadukan pada pemilik kehidupan alam ini. Nahla kembali melajukan motornya. Sementara Ica siang ini dijemput oleh ayahnya. Pria itu sengaja tidak ke kantor dan ingin menyempatkan waktunya untuk putri tercinta. Sembari menunggu Nahla pulang, keduanya melakukan banyak hal di rumah. Pak, kok mama sudah sore gini belum pulang-pulang? Tanya Ica mulai merasa ada yang tidak benar. Suasana hampir petang tetapi ibunya tak kunjung muncul.
Hanan pun mulai merasa ada sesuatu dan apakah itu kelanjutannya semalam. Mungkin sebentar lagi pulang, biar papa telepon dulu, ujar pria itu mulai tak nyaman. Niat hati ingin meluruskan semuanya, tetapi malah sampai petang begini belum pulang. Beberapa panggilan darinya tidak ada jawaban, membuat Hanan berpikir bahwa istrinya benar-benar melanjutkan aksi protesnya semalam. Apakah perempuan itu pulang ke rumah orang tuanya? Hati Hanan mendadak memanas dan kesal mendapati istrinya benar-benar tidak pulang. Ditambah mengabaikan panggilan darinya. Apakah benar-benar ingin mengakhiri hubungan yang sudah berjalan? Pa, Mama kemana? Apa Mama baik-baik saja? Ayo kita susul Mama Pa, kenapa Mama belum pulang? Ica yang biasa dengan Nahla jelas kelabakan mendapati ibunya tak kunjung pulang tanpa kabar. Mama, mendadak ia kebingungan cara menjawabnya, karena dirinya juga tidak tahu apakah Nahla benar-benar pulang tanpa pamit. Ica bobo dulu ya, Mama sebentar lagi pasti pulang, Mama ada urusan di luar, Ica tidak usah khawatir, sebentar lagi Mama juga pasti pulang. Belum sehari putrinya ditinggal ibunya, sudah membuat anak itu uring-uringan dan rewel. Ia terus menanyakan kenapa mamanya belum juga pulang. Sementara Hanan membujuk Ica untuk tidur, sembari berusaha terus menghubunginya. Di mana? Pulanglah, ini sudah malam, kita perlu bicara, ayah Ica. Nahla sengaja mengabaikan panggilan dari suaminya, ia juga hanya menatap deretan baris huruf yang terkirim padanya tanpa niat membalas sama sekali. Hatinya kadung kecewa dan sakit, memilih menepi adalah pilihan terbaik saat ini. Hanan berusaha terus menghubungi istrinya, nihil, tak ada jawaban sama sekali, membuat pria itu menghela napas panjang. Suara ketukan di ujung pintu membuyarkan lamunannya sesaat. Pa, Mama belum pulang. Kenapa Mama belum pulang? Ica tidak bisa tidur, lapor gadis kecil itu menyusul ke kamar ayahnya. Ica tidur dulu ya, Mama sebentar lagi pasti pulang, bujuk Hanan sedikit kerepotan menenangkan putrinya. Enggak mau, tolak gadis itu dengan wajah cemberut. Ayah dari satu anak itu mendekat, lalu menggendongnya. Ica mau bobo di kamar papa, sekarang tidur ya sudah malam, besok kalau Ica bangun Mama sudah di rumah, ujarnya yakin. Walau dalam hati mulai meragu sebab hampir pukul 9 malam istrinya belum juga pulang. Setelah berjibaku penuh drama dan kerempongan mengurus anaknya, akhirnya Ica tertidur juga setelah lelah menanyakan ibunya. Namun, tidak untuk Hanan, pria itu tidak bisa terlelap barang sejenak pun. Pikirannya terus berkelana mengenai keberadaan Nahla saat ini. Apakah istrinya pulang ke rumah bapak? Haruskah pria itu menghubunginya malam-malam begini? Hanan pun mencoba menghubungi orang tua Nahla, lebih tepatnya Pak Subagio. Pria setengah abad itu masih stay di ruang keluarga saat handphone miliknya berbunyi. Pak, ini ada telepon dari Hanan. Seru Bu Kokom menginterupsi suaminya. Sini Bu, tolong, titahnya, menerima dari tangan istrinya. Menantu dan mertua itu nampak saling mengobrol satu sama lain. Menanyakan kabar lebih dulu sebelum bertanya tentang Nahla apakah pulang ke rumah atau belum. Namun, sebelum sempat pria itu bertanya, Pak Subagio lebih dulu menanyakan kabar putrinya lewat menantunya. Membuat Hanan sedikit bingung dan berpikir bahwa Nahla tidak pulang ke sana. Alhamdulillah Nahla sehat Pak. Ya sudah kalau begitu Hanan tutup teleponnya. Ya Pak, selamat beristirahat, pamit Hanan menutup teleponnya. Kemana Nahla kalau tidak pulang ke rumah orang tuanya? Apakah terjadi sesuatu dengan istrinya? Mendadak Hanan merasa khawatir. Niat hati ingin mencari, tetapi Ica sendirian di rumah. Pria itu menanti esok hari dengan sabar. Berharap besok Nahla sudah pulang dan tak harus sampai mencari keluar. Sebenarnya ia mengantuk berat karena semalam tidak bisa tidur, dan sekarang harus bangun pagi menyiapkan keperluan untuk Ica. Saat seperti ini kehadiran Nahla sangat diperlukan. Sudah berbulan-bulan Nahla yang melakukan itu jadi agak nyantai. Namun, untuk pagi ini Hanan berasa kembali di mana dirinya benar-benar menduda. Bedanya sekarang hati pria itu tak tenang sama sekali karena merasa ada sesuatu yang tak biasa. Bukan hanya itu, meja makan kosong. Tentu saja tidak ada yang menyiapkan sarapan. Saat setelah mandi juga tidak ada yang menyediakan pakaian ganti. Mendadak semua perhatian itu sirna. Belum lagi Ica yang rewel terus menanyakan dari sore hari, membuat kepala pria itu makin berdenyut lara. Sementara Nahla sendiri memang tengah menyerukan aksi protes terhadap suaminya. Ia kesal, sakit hati, marah dan kecewa.
Ingin menjadi egois demi kewarasan pikiran dan hatinya tetap terjaga. Nahla sengaja singgah di rumah kos. Tempat ternyaman saat ini yang ia pilih, daripada pulang ke rumah orang tuanya menimbulkan banyak pertanyaan kedua orang tuanya. Sembari menyiapkan mental kemungkinan yang terjadi selanjutnya. Karena Nahla sudah pasrah, dan siap jika memang tak ada cinta di hati Hanan, mending menghilang atau benar-benar berpisah dalam arti yang sesungguhnya. Daripada hidup bersama dengan orang yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Sepi, tentu saja, tetapi di situ ia setidaknya bisa merenungi diri dan berpikir bagaimana seharusnya mengambil sikap. Apakah hubungan yang tak sehat ini harus berlanjut, atau berakhir dengan kepastian? Pagi harinya Nahla seperti biasa masuk mengajar sampai menjelang sore. Tidak banyak yang ia kerjakan setelah pulang. Hanya seputar kesendiriannya, memang ini yang Nahla cari, butuh ketenangan untuk sendiri. Sementara Hanan di kediamannya, pagi hari Ica terus menanyakan ibunya sampai pria itu sedikit kehilangan kesabaran. Gadis kecil itu tidak mau mandi, bahkan tidak mau sarapan. "Pa, Mama mana? Ica mau mandi sama Mama." "Mama nggak ada, Ica mandi sama Papa." Bentak Hanan hilang sabarnya, membuat gadis kecil itu berwajah muram dan mengunci mulutnya rapat-rapat. "Sayang, Mama belum pulang, maafkan Papa nak, bukan maksud Papa marah, tapi Ica jangan rewel ya," kata pria itu menekan sabar. Setengah stres mengikuti kemauan putrinya yang apa-apa harus mamanya. Bahkan, putrinya mogok makan karena masakannya merasa tak sama. "Ica sarapan dulu, ini minum susunya, Papa udah buatin buat Ica," kata pria itu lembut. Membujuk penuh perhatian. "Nggak mau, ini nggak enak," ucap gadis kecil itu menjauhkan piringnya. Hanya satu suapan sudah membuat ayah dan anak itu bersitegang di ruang makan. "Papa kan sudah bilang, Mama lagi sibuk, belum bisa pulang. Ica sama Papa dulu, makan," bentaknya gemas. Putri kecilnya malah menangis dan berlari ke kamar. Membuat Hanan dibuat pusing atas ulahnya. "Ica, buka pintunya sayang. Papa minta maaf, ayo Ica mau apa biar Papa bikinin yang enak." Seru Hanan kerepotan sendiri lantaran Ica merajuk. "Nggak mau, Papa jahat. Aku mau sama Mama," sahut Ica menangis mogok sekolah.